Ya, berikut adalah percakapan coaching menyelesaikan masalah siswa yang ribut di kelas. Saya sebagai coach Ansarudin dan Ibu Leni sebagai coach. Silakan. Assalamualaikum Pak Ansar. Waalaikumsalam, Bu. Apakah Bapak sedang sibuk? Saya mau minta waktu Bapak sebentar aja boleh? Oh, tidak sibuk, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Gini Pak, saya pengen bincang-bincang sebentar sama Bapak. Saya sedang bingung ini. Bisa, Bu. Kira-kira apa yang mau kita bincangkan ya? Begini Pak, mungkin Bapak juga sudah dengar sih tentang permasalahan saya ya Pak ya. Iya, memang ada saya dengar-dengar masalah Ibu. Kira-kira, yang apa itu ya, yang, siswa yang ribut di kelas itu. Iya. Kira-kira cerita detailnya gimana itu, Bu, ya? Iya Pak, betul. Jadi siswa saya ini kan sering membuat keributan di kelas. Terus setiap kali saya mulai menjelaskan materi atau saat kelas mulai tenang begitu, eee, tiba-tiba dia bersuara keras, menertawakan sesuatu lah gitu atau mengganggu teman-temannya gitu. Ini kan cukup mengganggu saya juga dalam proses belajar mengajar, Pak. Terkadang gini lagi, dia tuh buat keributan yang membuat teman-temannya itu perhatiannya teralihkan. Terus jadi, eee, malah ada yang ikut-ikutan gitu, Pak, yang ikut ribut jadinya. Akhirnya bukan dia saja yang terganggu, tapi juga seluruh kelas jadi riuh gitu, Pak. Jadi ikutan terganggu gitulah, Pak. Oh, gitu, Bu, ya? Berarti Mhm. kira-kira anak itu gimana ya, suka membuat keributan sehingga mempengaruhi teman-teman yang lain ya? Iya gitu, Pak. Berarti kalau, kita lihat menurut Ibu, apa kira-kira yang membuat anak itu berperilaku seperti itu? Mmm, saya pikir dia mungkin bosan ya, Pak, ya, atau bisa jadi juga memang dia ada agak kurang perhatian sih di rumah. Jadi dia kesulitan dalam belajar, kemudian kurang perhatian, jadi dia melampiaskan, kurang perhatiannya sama kesulitan belajarnya itu dengan membuat keributan, gitu mungkin, Pak. Saya pikir begitu. Oh, berarti kira-kira mungkin dia dalam belajar itu ada kebosanan itu Ibu ya, yang Ibu Iya, tangkap dari mhm, permasalahan tersebut. iya, Pak. Kalau masalah lain Bu, dari permasalahan anak ini apakah hanya bosan saja atau ada yang membuat permasalahan lain yang membuat dia berperilaku seperti itu? Sebenarnya kan gini, dia ini kan biasanya membuat keributan itu sekitar kalau sudah belajar itu sekitar 20 sampai 30 menit gitu belajar, itu dia udah mulai tuh. Terus, terutama pas saya menyampaikan materi-materi yang fokus gitu, yang membuat semua lagi tenang, kemudian, eee, tapi ketika misalnya, kegiatan kami itu proses pembelajaran itu yang agak bergerak, Hmm. terus misalnya kayak buat diskusi kelompok, dia itu nampak lebih lebih tenang dan mau terlibat sebenarnya, Pak, gitu. Oh, berarti menarik juga sebenarnya nih Bu. Ketika pembelajarannya biasa saja, dia membuat keributan. Tetapi ketika ibu buat seperti kelompok, diskusi, atau eksperimen gitu ya, Mhm. dia baru di situ dia apa berarti anak ini ada tipe-tipe kinestetik nampaknya ini. Ya, berarti Iya, ya selain bosan tadi mungkin dia ingin apa tadi permasalahannya kurang perhatian atau tidak ada minat dalam belajar. Nah, atau dan kemudian ada nggak perilaku-perilaku yang lain yang membuat dia ribut tadi? mmm, menurut saya tuh dia itu kan bosan, dan merasa mungkin tidak mampu mengikuti pelajaran. Hmm. Jadi dia mencari perhatian saya atau mencari perhatian temannya lah gitu, biar ada kawannya mungkin ribut gitu kan, Pak. Tapi saya curiga juga sih sebenarnya mungkin di rumah dia nih memang kurang perhatian mungkin, Pak. Jadi dia cari perhatiannya memang di sekolah gitu.
Di rumah dia kurang perhatian ya, dari orang Iya, tua. iya, Ah. benar. Apa pernah Ibu rupanya berjumpa dengan ibunya sehingga Ibu mengetahui bahwa dia kurang perhatian? Tidak, Pak, tidak ketemu, cuman menurut indikasi saya begitu, karena kan, dia suka cari perhatian masalahnya di sekolah. Mungkin karena perhatian di rumah nggak terpenuhi, dia cari perhatiannya ya sama teman-temannya atau sama saya gitu, maksudnya sebagai gurunya mungkin yang masuk ke dalam kelas itu, gitu. Oh, jadi dalam pergaulannya di kelas dengan teman-temannya, bagaimana dia kesehariannya itu, Bu? Memang, eee, di apa, ketika dia berteman pun saya perhatikan memang temannya nggak terlalu banyak memang. Terus ketika misalnya jam istirahat pun ketika bermain, dia paling bermain dengan satu atau 2 orang saja gitu bertemannya. Jadi terkadang pun ketika misalnya dia permisi kan nggak terpenuhi keinginan, contohnya lah Pak, misalnya dia permisi, terus nggak kita izinkan misalnya itu, dia langsung tampak tuh marah dan emosi gitu, emosinya mudah keluar gitu. Jadi, begitulah dia nampak gitu, Oh, berarti gitu. ada sedikit kekurangan dalam, eee, kepribadiannya, emosi atau sosial gitu ya. Berarti, Iya, seperti sudah saya tangkap, apa yang jadi masalah Ibu ada mungkin kenapa dia berbuat keributan seperti itu. Pertama dia mungkin ada kebosanan, kemudian dia kurang perhatian dalam dalam belajar, kemudian kurang perhatian orang tua di rumah, kemudian dari segi emosional dari diri sendiri dia masih belum kuat emosional quotient itu ya. Berarti pengelolaannya. ini aja Bu kita buat kita bahas satu persatu. Oke ya, nanti kan Ibu nanti buat rencana-rencana bagaimana ke depan untuk menyelesaikan permasalahan anak didik Ibu ini. Yang pertama, masalah kebosanan. Ya, Ibu tadi bilang dia bosan, tidak tidak mengikuti pembelajaran Ibu sehingga Ibu merasa tidak senang atau merasa sedih karena tidak diperhatikan dalam belajar. Kira-kira ya, apa yang Ibu akan lakukan supaya menghilangkan kejenuhan atau kebosanan dia dalam belajar tersebut? Kalau untuk menghilangkan kebosanannya mungkin, saya pikir saya perlu membuat pembelajaran yang interaktif kali, Pak, ya. Iya, Eee, pembelajaran segi interaktif ya. Ya begitu, begitu, Pak. Pembelajaran yang interaktif kan umum Bu. Bagaimana kira-kira pembelajaran yang interaktif atau kan ada yang membuat video-video yang menarik atau apa namanya seperti menyisipkan ice breaking gimana kira-kira nanti rencana Ibu yang akan supaya menghilangkan kebosanan siswa itu tadi? Saya pikir memang saya harus memberikan pembelajaran interaktif itu maksudnya mungkin tidak hanya menyajikan, pembelajaran hanya textbook aja gitu, bisa menyajikan video-video yang berkaitan dengan pembelajaran. Kalau saya kan kebetulan bahasa Inggris, jadi mungkin dia lebih suka karena anaknya kinestetik ya, jadi mungkin dia lebih suka misalnya dikasih pembelajaran yang, eee, lebih nampak bergerak seperti itu, jadi ada dari YouTube-YouTube mungkin bisa saya ambil seperti itu dan Ah, juga, iya iya iya. membuat ice breaking juga begitu. Mantap itu, Bu. Kalau yang apa itu kira-kira gimana? Bermain peran. Saya pernah dengar-dengar tonton di YouTube itu ada bermain peran dia sehingga anak itu tertarik. Gimana kira-kira itu? Itu Pak gini, saya kan masih terkait dengan materi dia biar bisa fokus ya. Jadi kalau bermain peran itu kan dia harus berbahasa Inggris. Jadi Iya iya. kemampuan dia berbahasa Inggris ini kan belum terlalu kuat. Nah kalau misalnya seperti itu, biasanya memang dia mempraktekkan hanya percakapan saja ke depan itu nanti bisa saya coba juga sih Pak, gitu. Atau kalau memang ibu dia dia ada kekurangan dalam kosakata atau pembelajaran yang akan ibu ajarkan tadi, gimana kira-kira itu? Kalau itu Pak, kan itu tergantung materi ya. Jadi Iya iya. kebetulan di kelas 8 itu kan materinya tidak percakapan saja Pak. Jadi mereka nggak bisa hanya percakapan, makanya saya sampaikan dia di situ lebih banyak mungkin menonton video, biar dia mungkin lebih paham dengan materi yang saya sampaikan gitu. Oke oke, Karena kalau kalau gitu iya, mantap itu. Berarti kita masuk ke pembahasan kedua Ibu tadi mungkin
melihat anak ini kurang apa tadi ya, kurang perhatian dalam belajar. Untuk Iya. mengatasi kurang perhatiannya dalam belajar, apa yang tindakan apa yang Ibu buat supaya dia jadi perhatian untuk belajar? Oh, jadi kalau dari saya Pak ya, maksudnya dia kan udah sering saya tegur ketika misalnya ribut gitu. Cuman itu nggak mempengaruhi, terlalu berpengaruh lah gitu saya lihat. Jadi mungkin saya perlu berbicara sama dia empat mata juga itu. Maksudnya biar saya tahu dia ini seperti apa sih sebenarnya gitu, maksud saya gitu. Saya tahu dulu dia orangnya seperti apa gitu dan kenapa dia berbuat seperti itu, mungkin seperti itu. Oh, berarti Ibu melihat dulu minatnya gimana ya? Gimana Iya, kepribadian anak tersebut? Oh, iya seperti berarti itu. ya itu juga mungkin juga ya bisa dilakukan satu tindakan. Kalau yang apa itu Bu, permasalahan bagaimana supaya orang tuanya apa namanya tadi perhatian orang tuanya kepadanya supaya lebih apa namanya lebih kena dia. Ada perhatian orang tua di rumah. Gimana cara Ibu kira-kira melaksanakan apanya itu, mengatasinya? Kalau itu kan Pak, memang saya memang belum melibatkan orang tua sampai sejauh ini gitu. Tapi kalau memang, seperti yang Bapak sampaikan, bisa juga sih jadi saya jadikan opsi untuk ke depannya gitu. Saya bisa berbicara dengan orang tuanya mungkin ataupun dengan konselor sekolah mungkin gitu ya, biar nanti mungkin saya bisa dibantu tentang penanganan masalah sosial emosional si anak ini memang, begitu Pak. Iya, apa ya, komunikasi dengan orang tua dan konselor sekolah ya. Oh ya, Iya mantap itu begitu. Bu. Satu lagi, rencana Ibu supaya apa mengatasi eh, emosionalnya tadi itu yang belum sesuai ataupun yang belum bagus emosionalnya yang Ibu katakan terkadang dia suka marah atau tidak bisa bergaul dengan temannya. Kira-kira bagaimana tindakan yang akan Ibu buat untuk bagaimana supaya emosionalnya semakin bagus ke depan? Nah, di sinilah saya, Pak, maksudnya ngomong dulu sama dia kan, maksudnya secara Oh, empat personal mata, ya, secara personal. gitu, maksudnya secara personal dulu saya tahu dulu dia seperti apa sih sebenarnya gitu kan, maksudnya saya harus berbicara memanggil dia secara pribadi lah gitu maksud saya itu, Pak. Oke, berarti, nampaknya Ibu sudah menemukan semua jawaban dari permasalahan anak itu. Masalah kebosarannya, Ibu buat pembelajaran yang interaktif, ada video-videonya, kemudian masalah kurang perhatiannya dia, Ibu buat pembelajaran yang menarik, kemudian perhatian orang tua yang kurang, Ibu dekati orang tuanya, bagaimana kerjasama dengan orang tua, begitu juga dengan BK atau konselor di sekolah, bagaimana mengatasi anak tersebut. Ada juga Ibu bilang tadi yang terakhir masalah emosionalnya yang kurang bagus, yang dia apa namanya tidak bisa bergaul dengan temannya atau suka marah apabila tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka Ibu buat pendekatan personal. Ini semua Ibu yang sudah dapatkan solusinya. Kira kalau saya menanggapi dari permasalahan ini, sudah mantap sekali solusi yang Ibu buat tersebut. Kira-kira kapan rencana Ibu ini akan Ibu jalankan? Rencana saya, Pak, ini nanti saya masuk di kelas mereka, itu setelah jam pelajaran mungkin saya akan memanggil dia secara personal biar lebih santai ya, Pak, di luar jam masuk saya lah gitu. Setelah selesai pembelajaran saya nanti coba panggil dia secara pribadi, berbicara dengan dia, menanyakan, oh, kenapa dia berbuat demikian. Nah, setelah itu untuk rencana pembuatan media yang lebih interaktif atau pembelajaran yang lebih interaktif, mungkin minggu depan itu saya langsung action Pak, pertemuan berikutnya begitulah. Ya, mantap Bu. Kalau begitu, ya, saya rasa Ibu sudah menemukan semua jawaban. Mudah-mudahan Ibu terapkan nanti sehingga ya permasalahan anak Ibu ini ke depan akan bisa diselesaikan dan anak itu tidak Iya, akan ribut dari dalam kelas dan dia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran Ibu lebih
menyenangkan lagi di dalam kelas. Demikian Iya, Bu, Pak. ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga semakin lebih yakin bahwasanya apa yang saya lakukan ini mungkin bisa menjadi langkah untuk perbaikan dan merubah perilaku anak saya ini ke depannya. Oke, ya. Mudah-mudahan Ibu lebih mantap lagi nanti mengadakan pembelajaran di kelas. Demikian pertemuan kita ini ya. Kalau ada pun masalah Pak. nanti, saya senang sekali kita bisa bekerja sama. Iya, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.